HMI hadir itu bukan berpikir tentang organisasi, mahasiswa, dirinya, atau sekelompok orang, tapi HMI hadir itu berpikir besar, dengan agenda besar, dengan kegiatan besar, dan punya besar. Yang dipikirkan itu adalah konsep bernegara yang luar biasa, yang saat itu situasi bangsa sedang berkecamuk karena penjajah mau balik lagi. 2 tahun setelah merdeka, tepatnya 5 Februari 1947, seorang mahasiswa Fakultas Adab di Sekolah Tinggi Agama Islam saat itu, yang sekarang bernama Universitas Islam Indonesia, bernama Lafran Pane, mengumpulkan kawan-kawannya karena dosen fakultas salah satu dosen waktu itu tidak masuk, kumpulkan dan mendirikan sebuah wadah yang sampai saat ini tertua dan terbesar, yang kemudian dikenal dengan Himpunan Mahasiswa Islam. Saat itu tujuannya itu adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, yang kedua mempertinggi derajat umat Islam, yang ketiga untuk menegakkan syiar Islam. Itu besar. Ya, HMI ikut, HMI Wati. Dalam perjalanannya, seiring dengan perjalanan waktu, kebutuhan akan sumber daya insani dalam mensukseskan pembangunan mengisi kemerdekaan, sampai sekarang ini kalau tidak salah tujuan HMI itu terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi, bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan diridhoi Allah, yang kemudian kita kenal dengan 5 insan cita. Bicara HMI, bicara konsep kebangsaan. Bicara HMI, bicara tentang kepemimpinan masa depan. Bicara HMI, berbicara tentang kesiapan diri menghadapi regenerasi. Regenerasi yang baik, yang diharapkan lahir pemimpin berkualitas, yang saya istilahkan dengan 5 insan cita ini sebagai akar tunjang yang begitu kuat untuk mewujudkan kepemimpinan berkualitas masa depan itu. Pertama, insan akademis. Pemimpin yang dicetak di HMI itu harus cerdas, harus pintar. Prestasi akademiknya itu menonjol, bahkan berbanding lurus dengan prestasi di organisasi. IP-nya tinggi. Saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, IP saya di atas 3. Itu kalau ada yang mau nanya HMI itu biasanya ditanya IP-nya berapa. Begitu tinggi, dia langsung percaya diri bahwa saya dengan beraktivitas di HMI, saya ada garansi akan IP tinggi. Kalau IP rendah, apalagi banyak yang tertunda, nggak lulus, orang mikir masuk HMI. Mikir kan? Apalagi kalau IP-nya nasako, nasib 1 koma, nggak naik-naik. Ya bilang, ngapain saya ikut kalau jadi korban korban akademiknya. Makanya ditempatkan pertama itu memberi sinyal positif kader HMI, jadi pemimpin harus cerdas, harus pintar, harus akademiknya tinggi, kualitasnya baik, dia jadi magnet untuk menarik yang lain. Kalau orang pintar itu selain mantap metodologi berpikirnya, narasi argumentasi yang keluar itu adalah berkualitas. Orang patah argumentasinya dengan argumen-argumen yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menegakkan 3 prinsip ilmiah, objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan itu hanya bisa dicapai bagi mereka yang merawat dan menjaga dan terus berorientasi pada kualitas akademik. Ketika
ketika dia clear sudah mencapai derajat predikat kualitas akademiknya bagus, maka dia pasti akan kreatif, inovatif, berkarya, menciptakan. Kreativitas tumbuh, berpikirnya sudah bagus, maka dia menjadi insan cipta yang kedua itu pencipta. Macam-macam kreasinya tuh. Dia terjun ke bidang apa saja cocok. Makanya HM itu kumpulan dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai jalur, berbagai disiplin ilmu yang ada di perguruan tinggi. Dia akan menguatkan rasa kreativitas dan inovasinya itu apabila sudah bekal pokok yang awal itu akademiknya, kualitasnya terjaga. Insan akademis, pencipta, untuk apa semua itu? Untuk mengabdi, untuk memberikan yang terbaik dan menjadikan seluruh aktivitas itu sebagai tugas, sebagai kegiatan ibadah, mengabdi. Mengabdi dalam rangka mardatillah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dilantik di komisariat, di cabang, di Batku, PB, itu salah satu sumpah jabatan itu adalah dilafazkan secara tegas ya, ucapan yang kita sering baca di sholat, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa seluruh yang kita kerjakan itu dalam rangka mengharap ridho Allah, untuk mengejar ridho Allah, lillah, hanya untuk semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.